Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik volume dari tiga dimensi ya, bangun tiga dimensi. Bangun tiga dimensi ini banyak sekali ya, ada kerucut atau cone, ada juga prisma, kubus, ya ada juga silinder dan bentuk-bentuk yang lainnya seperti itu. Dan seperti biasa, kalian boleh download soal dan formula untuk kali ini ya, topik kali ini di link di kolom deskripsi di bawah. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan tonton video ini sampai selesai untuk melihat pembahasannya ya guys ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. A cube with total surface area of 486 cm square. Nah, jadi cube itu dia bentuknya ya, kalau kamu gambarin seperti ini guys. Ya, jadi masing-masing bangun itu dia punya propertiesnya masing-masing berbeda ya. Ini cube di mana ini S, ini S, ini S guys. Ya, dia bilang total surface area-nya. Nah, a cube has a total 6 surface area. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, surface area total surface area of a cube itu adalah 6 kalikan side kali side seperti itu. Ya, karena ada 6 face ya. Ya, kanan kiri, depan dan belakang, atas dan bawah. Nah, ini kita masukkan 486, ini 6 kalikan S kuadrat. Nah, jadi S kuadratnya ini kita tinggal hitung. Ini adalah 81 ya, ini dibagi guys. Jadi untuk mencari satu side-nya itu tinggal di square root ya. Jadi square root of 81 is 9 cm. Ini kalau ditanya berapa side-nya panjangnya yaitu 9 cm. Nah, untuk volume of cube itu tinggal S kali S kali S. So, itu artinya 9 kali 9 kali 9, resultnya di sini kita dapetin 729 cm pangkat 3. Ini jawaban untuk di nomor satunya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah sebuah kuboid. Kuboid, nah punya panjangnya, lebar, dan tingginya masing-masing ada datanya di soal ya. Nah, ini saya akan gambarin kuboid itu ya, balok seperti ini. Ini 4,2, lebarnya 1,4, dan tingginya 1,2 ya. Nah, find the number of cubes each 20 cm that can be cut from the cuboid. Nah, ini berarti sebetulnya kamu diminta mencari volume. Jadi, balok yang besar ini bakal dipotong-potong dengan menjadi kubus-kubus kecil gitu. Nah, kita lihat ya, ini volume cuboid yang besar ya, big one. Itu berarti, nah ini kita jadikan semuanya dalam satuan sentimeter. Nah, ini berarti kamu kalikan 100 ya. Change this um, measurement-nya into centimeter first. So it means itu menjadi 420, kamu kalikan dengan 140. Remember the volume of cuboid is length multiply with the breadth multiply with the height, but change into the centimeter ya. Like this. And then we will get the amount of answer. Saya dapatin 705.6000 cm pangkat 3. Sedangkan untuk volume small-nya, yang cube-nya itu adalah 20 kali 20 kali 20. Resultnya adalah 8.000 cm pangkat 3. Berarti numbers of cube that can be cut itu berarti tinggal dibagi. Ya, tinggal dibagi aja, volume besarnya dibagi dengan volume kecilnya. Kita dapetin sekitar 882 cube. Ya, seperti ini guys jawabannya. Ini jawaban untuk yang nomor 2 ya. Jadi volume besar dibagi volume yang kecilnya guys. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor 3. Nomor 3 ini adalah sebuah prisma, yaitu bentuknya silinder. Kita gambarin dulu ya guys ya. Silinder ini punya circumference atau perimeternya ya. Bentuknya kan lingkaran nih guys. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia punya circumference of the base, jadi kita harus cari radiusnya terlebih dahulu. Height-nya kan 10. Circumference itu ya, circumference of the base, itu bentuknya kan lingkaran, which is 2πr. Ini 88 sama dengan ini 2. Nah, ini 22/7 kali radiusnya. 88 sama dengan 44/7 kalikan radiusnya. Nah, gimana cara mencari radiusnya? Itu berarti nanti 88 kamu bagi 44/7. Ya, ini sama dengan radiusnya. Berarti nanti 88 kamu kali dengan 7/44. Jadi di sini saya dapatnya nilai radiusnya adalah 14 cm. Ini untuk radiusnya saja. Nah, kemudian ditanya adalah total surface area, guys. Nah, untuk total surface area, TSA ya,
itu kamu bisa menggunakan untuk silinder, ya ini adalah top tambah base, ditambahkan lagi dengan bodinya. Nah, top sama base itu sebenarnya rumusnya ya, ini top kita hitung dulu. Kan ini bentuknya kan lingkaran, ya. 22/7 kali 14 kuadrat. Hasilnya di sini kita dapetin itu sekitar 616. Ya, ini 616 cm square. Nah, jadi di sini 616 tambah base-nya juga 616 tambah. Nah, untuk bodinya itu rumus untuk bodinya itu adalah perimeter of base kamu kalikan dengan height-nya atau depth-nya. Perimeter of the base is 88 multiply dengan 10. Jadi ini jawabannya adalah 880 ya. Nah, ini kamu tinggal hitung, saya dapetin itu sekitar 2112 cm square. So this is the answer for number 3 for the radius and the total surface area of the cylinder. And we will continue to the next one, number 4 here. The number 4, the question asking for the volume of the prisms. So to find the volume of prism, first you need to determine which one is the base area. Remember ya, for the prism, base and top should be the same. Ya, jadi kalau silinder itu kan top sama base-nya kan yang bagian atas sama bawah. Even though kalau di silindernya itu dimiringin begini, top sama base-nya itu tetap yang kanan dan kiri. Dia bentuknya harus sama-sama bentuknya karena ini sama-sama lingkaran. Ya, ini kan lingkaran, yang di bawah sini juga lingkaran. Yang kanan sini atau kiri sini lingkaran, yang nanti di sini itu juga lingkaran. Nah, kalau bentuk nomor 4 ini kan prism. Nah, yang mana yang jadi base area-nya? Nah, ini adalah yang kanan dan kirinya, which is bentuknya adalah sebuah trapesium. Ya, jadi kamu harus hitung dulu area ininya, gitu. Jadi, kalau saya gambarin di sini ya, jadi ininya 4, ininya 6, ininya 9. So, find the base area. Base area itu setengah kali height kalikan A plus B ya. Jadi setengah kalikan 4 kalikan 6 tambah 9. Resultnya di sini saya dapetin itu sekitar 6 tambah 9. Oke, kali 2, 30 ya. 30 cm square. Berarti volumenya itu adalah tinggal 30 base area multiply with the depth 8. Jadi 240 cm pangkat 3. So, ini jawaban untuk volume of the prism-nya guys ya. So far bagaimana? Jika kalian masih ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WA ya guys ya. Kita akan lanjut sekarang ke soal berikutnya di soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah sebuah piramid dan ini kamu harus bisa menggambarkannya ya secara 3 dimensi. Nah, oke. Kalau kita gambarin dulu ya guys ya sebuah piramid dengan base-nya sebuah square. Ya, ini not to scale, tapi mudah-mudahan bisa membuat bayangan. Kurang lebih seperti ini square-nya. Berarti ini 12, 12. Nah, height-nya itu 8, guys. Height-nya itu yang dari atas ke tengah-tengah sini. Itu 8. Ini kalau dibuka, nah ini kan berarti berapa nih, guys? Ini kan 6, karena 12 bagi 2. Kita harus cari selain height-nya. Selain height-nya itu yang warna hijau di sini. Dan ini harus menggunakan Pythagoras. Ya sih, dibuat Pythagoras seperti ini 6, ini 8. Nah, ini S-nya. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, kamu akan dapatkan nilai S itu sendiri, nanti dapatnya adalah 10 cm. To find the total surface area, nah kamu harus buka piramidnya itu. Ya, dibelah seperti ini. Oke? Nah, kamu perhatikan. Yang ini adalah S-nya yang tadi 10. Right? Yang ini adalah 12. So, jadi kita hitung ya. Untuk total surface area-nya ini ada terdiri dari kotak dan 4 buah segitiga. Kotaknya itu jelas 12 kali 12. Ya, 144. Nah, 4-nya ini 4 kali, nah satu luas segitiganya setengah kali 12 kali 10, kayak gini. Jadi kita coba hitung, hasilnya adalah 240. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Hasilnya itu adalah 384 cm square, kayak begitu. Ya, ini adalah untuk total surface area-nya. Maybe sometimes ditanya oleh gurunya berapa volumenya. Nah, ini saya tambahin aja ya, cara mencari volumenya yang mungkin kalian juga bisa ikutin. Karena ujungnya lancip, sepertiga kalikan base area multiply with the height. Nah, ini base area-nya itu tadi 12 kali 12 ya.
144. Height-nya itu adalah 8, seperti ini. Ya. Jadi jawabannya adalah, saya dapetin 384 juga. Ya, kebetulan sama, guys, ya. Ini kebetulan sekali sama. Ya, tapi ini nggak ditanya sih di soal ini, kebetulan tidak ditanya ya. Ini just an extra questions for you to do, ya. Oke, sip. Masih tetap semangat, kita masih ada 2 nomor lagi di halaman terakhir. Sekarang masuk ke bangun yang namanya cone atau kerucut. Ini lagi-lagi ditanya adalah total surface area-nya. Nah, untuk total surface area kerucut, ya, itu terdiri dari base plus bodinya. Ya, base itu PR kuadrat karena bentuknya lingkaran. Untuk body itu PR kalikan L. L itu adalah slant height yang, ini ya, saya wait. Ya, yang ini itu yang ini guys, yang 26 ya. Very easy, very simple. Just put it here. Boleh P-nya kamu, nah karena ini radiusnya 10, you can try P masukin 3,14 aja. Jadi 3,14 kali 10 square tambah 3,14 kali 10 kali 26 ya. Ini kamu hitung-hitung, nanti didapat resultnya adalah, wait, kali 26. 816,4. Nah, ini saya dapetin nilainya sekitar 1130,4 cm kuadrat, guys. Ini adalah total surface area of the cone, ya. Memang untuk topik ini banyak sekali rumus-rumus yang mungkin kalian harus perlu hafalin, perlu pelajari. Silakan di-download, tapi saya yakin kalau kalian sering-sering latihan ngikutin channel ini pasti bisa ngikutin juga ya, karena terbiasa. Nah, ini kadang-kadang juga ditanya untuk volume. Remember untuk volume cone itu adalah sepertiga ya, base area multiply its height. Jadi sepertiga kali base area-nya itu yang ini. 314 kalikan dengan height which is 24. Hasilnya di sini kalau kalian cari itu dapat 2512 cm pangkat 3 guys ya. Ini juga lagi-lagi extra questions ya, mungkin siapa tahu ditanya oleh guru kalian. Kita akan melanjutkan ke soal terakhir konten kita kali ini di nomor 7 dengan bangun atau bentuknya sphere. Sphere itu bentuknya seperti ini ya, bola ya. Nah, apa rumus untuk volume? Nah, volume itu adalah untuk sphere 4/3 pi R pangkat 3. Sayangnya kita nggak tahu radiusnya. Ya, tapi dikasih tahu total surface area untuk sphere itu bentuknya adalah 4 pi R kuadrat. Ya, jadi ini 36 pi 4 pi R kuadrat. Nah, ini kamu boleh cancel out. Ya, ini dibagi, jadi ini 9 equals to R square. So, the radius is equals to 3 cm. And now you put radiusnya itu ke rumus volume. Ya, ini berarti 3 pangkat 3. Jadi nanti rumusnya di sini ya akan menjadi 4/3 kali 2. 36 pi cm pangkat 3, guys. Ya, kalian boleh jawab in terms of pi atau ini boleh dibuka lagi kali 22/7. Saya dapetin nilainya sekitar 113, ya 14 ya. Seperti ini boleh. cm pangkat 3, guys. Oke, guys, jadi demikian penjelasan untuk konten kali ini, jawaban-jawaban dan pembahasannya. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian memahami untuk mengerjakan latihan tentang volume 3D shapes, guys. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain dan good luck buat kalian semua. Bye-bye!